semoga yang bulan Januari nanti menjadi sebuah event yang mana kita bisa mulai buka bagi mereka yang ingin mengikuti bukan virtual lagi ya, bootcamp ini secara offline gitu. Meskipun jumlahnya akan sangat-sangat terbatas sekali, jadi kita sedang mempertimbangkan apa cara yang terbaik bagi kalian yang ingin hadir dalam studio mengikuti pengajaran di bulan Januari nanti. Dan saya sangat terkesima sekali juga mendengarkan berbagai macam cerita mengenai bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan terobosan demi terobosan di dalam kehidupan mereka, kesehatan mereka, keuangan mereka, dan apapun yang sedang berusaha dicapai dalam kehidupan mereka. Ini masih belum jalan, maaf. Ini ya. Oh oke, ya. Jadi teman sekalian, goal saya di dalam event ini adalah untuk membuat setiap dari peserta itu mampu untuk belajar, melakukan, dan menghasilkan. Jadi slide saya atau sesi saya pada siang hari ini untuk 30 menit ke depan adalah membantu kalian atau mempersiapkan kalian semua agar bisa melakukan dengan baik. Nah, mengenai menghasilkannya semuanya itu terus terang akan tercipta secara natural, secara natural akan pasti terjadi kalau kalian sudah belajar dan melakukan. Oke, nah keberhasilan kalian tentunya selalu ingat baik-baik tidak dibanding-bandingkan dengan orang lain. Selalu bandingkan dengan diri kalian sendiri yang saat ini. Oke, menyapa semuanya, terima kasih. Oke, nah teman sekalian, jadi strateginya untuk 90 hari ke depan itu apa? Ini penting sekali. Karena kita seringkali memiliki kemampuan untuk belajar, tapi seringkali terhambat di dalam hal melakukan. Nah, pengajaran-pengajaran seperti ini atau event-event seperti ini tidak didesain untuk membuat kalian menjadi top 1%. Oke? Karena 1% menjadi orang-orang yang 1% ini sangat-sangat sulit, sangat-sangat, bukannya nggak mungkin, tapi sangat sulit sekali. Dan kalau saya tanya sama ChatGPT gitu ya, siapa orang-orang yang memiliki inspiring story, siapa orang-orang yang memiliki cerita-cerita yang menginspirasi sekali, yang bisa dikategorikan sebagai 1% dari dunia. Dikeluarkan satu nama atau beberapa nama, tapi nama pertama namanya adalah Melanie Perkins. Ada yang tahu nggak Melanie Perkins itu siapa? Nggak tahu, yang dalam studio nggak ada yang tahu Melanie Perkins. Ada nggak yang ada di dalam Zoom? Boleh tulis. Yang tahu namanya Melanie Perkins. Melanie Perkins adalah seorang wanita yang melihat bahwa ini zaman sekarang ini kalau mau membuat sebuah presentasi itu kok sulitnya luar biasa. Bikin PowerPoint, membuat desain yang bagus kok sulitnya luar biasa. Belum lagi harus punya softwarenya, bayar license ke Microsoft, kok mahalnya luar biasa. Sampai akhirnya dia membuat sebuah ide, kalau ada caranya. Oke, semuanya bermula dari sebuah ide. Kalau ada cara, benar sekali, yang di Zoom boleh tahu. Kalau ada caranya, saya bisa membantu menyelesaikan banyak orang-orang yang memiliki permasalahan yang sama. Caranya desain presentasi kesulitan, caranya desain untuk logo kesulitan, caranya untuk mendesain apapun secara media sulit, akhirnya dia menemukan yang namanya Canva. Saat ini Canva digunakan oleh jutaan manusia seluruh dunia, dan bahkan membuat anak-anak generasi sekarang, mereka bilang, saya nggak mau pakai lagi namanya PowerPoint. Apa itu PowerPoint? Semuanya selalu melalui Canva. Nah, 1% ini bukan sesuatu yang mudah. Melanie Perkins salah satu orang yang dia salah satu goalnya adalah mengalahkan Microsoft. Mengalahkan penggunaan PowerPoint. Saya nggak tahu suatu saat nanti akan di take over nggak oleh Microsoft, tapi that's beside the point. Itu bukan menjadi intinya. Intinya adalah goal kita bukan membuat Anda menjadi orang-orang yang 1% yang sangat-sangat luar biasa seperti itu. Oke? Nah, 1% siapa lagi? Nah, waktu saya tanya ChatGPT mengatakan bahwa Elon Musk termasuk salah satu yang 1% tersebut. Dan kita mengetahui bagaimana dengan Starlink-nya Elon Musk yang luar biasa, electronic vehicle-nya yang Tesla yang luar biasa. Sebentar lagi sudah mau launching yang namanya robo taxi, jadi taksi yang nggak ada pengendaranya sama sekali. Udah mau mengeluarkan Android sebagai robot yang bisa melakukan pelayanan, penemanan, dan lain macam sebagainya. Dia salah satu orang yang sangat-sangat luar biasa. Dan tentunya goal saya bukan untuk membantu kalian,
untuk mencapai yang 1%. Tapi this is my goal. Goal saya adalah untuk membantu kalian menjadi the top 20%. Top 20% ini adalah sekelompok orang yang akan mendapatkan atau memberikan hasil kepada 80% tingkat atau jumlah produksi yang ada. The top 20% ini adalah orang-orang yang banyak dan mau melakukan hal-hal yang seringkali 80% dari kebanyakan orang yang lain yang tidak mau lakukan. Jadi untuk mencapai goal 20% ini, bahwa kalau kalian menjadi bagian dari the top 20% adalah orang-orang yang setiap pagi pukul 7.30 mendengarkan conference call. Yang 80% adalah orang-orang yang nggak peduli untuk bangun pagi, duduk, belajar, mencatat, dan juga melakukan. Nah, the top 20% ini, teman-teman sekalian, kalau goal saya dan goal dari setiap leadership yang ada di sini adalah membantu kalian untuk menjadi top 20%. Tapi ada satu hal yang akan membuat kalian sulit untuk menjadi the top 20%. Karena para top 20% ini adalah orang-orang yang nantinya akan mendapatkan penghasilan yang mungkin 20 juta per bulan, 200 juta rupiah per bulan. The top 20% of the 20% akan bisa mendapatkan yang 400 juta rupiah per bulan, 800 juta rupiah per bulan. Tapi semua dimulai bagaimana kalian bisa membawa diri kalian untuk masuk menjadi bagian dari the top 20%. Bagian dari 20% timnya ini, teman-teman. Nah, jadi saya katakan ada satu hal. Jadi kalau kita bicara mengenai bagaimana cara untuk menjadi berhasil, bagaimana caranya untuk mendapatkan hal yang Anda inginkan. Tapi saya ingin katakan bahwa ada satu hal yang akan mencegah kalian untuk menjadi the top 20%. Oke? Nah, saya Melanie Perke. Oke. Nah, saya sambil baca yang ada di Zoom ya. Jadi satu hal yang akan mencegah kalian untuk menjadi top 20% adalah kalau kalian berbohong. Nah, terus terang bukan mengenai kalian menjadi seorang pembohong, tapi seringkali orang-orang itu setelah mengikuti acara-acara seperti ini, mereka terinspirasi, merasa bahwa wah kok itu bisa ya, seharusnya saya bisa. Oh, saya sudah diajarkan caranya. Dan di dalam pelaksanaannya menuju orang-orang yang menjadi bagian dari the top 20% tersebut, seringkali mereka mulai percaya. They start to believe the lies, kebohongan yang mereka percayai. Maksudnya bagaimana? Pada saat kalian mendapatkan diri kalian bahwa oh udah dikasih tahu ya, ternyata pokoknya ngundang orang saja. Yang penting ada event-event yang bisa membuat orang itu untuk menjadi lebih percaya terhadap program yang ditawarkan atau mungkin peluang dari penghasilan yang ditawarkan. Oh, ternyata melalui sosial media bisa mendapatkan traffic atau daftar nama atau pertemanan yang baru. Bahkan melalui konsep yang namanya FFBC, Family, Friends, Business Context maupun Community, diajarkan bahwa itu dari satu orang saja bisa muncul ribuan daftar nama yang luar biasa. Tapi di dalam pelaksanaannya, tiba-tiba kalian menemukan bahwa ini tidak semudah seperti yang dibayangkan. Dan tiba-tiba kalian mulai percaya bahwa you start to believe the lies. Kalian mulai percaya hal-hal yang merupakan kebohongan tersebut. Dan seringkali kebohongan tersebut terjadi bukan karena orang lain yang berbohong, tapi kalian yang mulai mengatakan bahwa ini kayaknya aku nggak bisa, aku masih terlalu gemuk, aku masih atau aku sudah terlalu tua, atau ini sudah terlalu terlambat. Ini loh aku sudah melakukan sekian puluh kali masih belum ada hasilnya. Aku pasti nggak bisa, aku pasti gagal, aku tinggalnya di luar kota, aku tinggalnya di luar pulau, makanya aku nggak bisa berhasil. Jadi sekalian, the moment di saat kalian mulai percaya kebohongan yang kalian katakan itulah yang membuat kalian untuk gagal menjadi bagian dari the top 20%. Jadi sekalian, apa yang saya ingin katakan kepada kalian semua adalah kita membuat sebuah program
yang mana dari bulan Agustus bagi semua orang yang mau mengikuti sukses Olimpik, kalian diberikan waktu 9 minggu. 9 minggu sampai dengan tanggal 5 Oktober yang minggu lalu. 9 minggu tersebut adalah kesempatan kalian untuk melakukan sebanyak-banyaknya. Sehingga pada saat pengajaran itu di tanggal 5 Oktober dan hari ini, tanggal 13 Oktober, kalian memiliki sebuah kerangka pemahaman yang baru. Nah, terus what is next? Selanjutnya bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dipersiapkan? Yang harus dilakukan dan dipersiapkan adalah membuat sebuah time frame, kerangka waktu. Kerangka waktu itu tujuannya apa? Agar kalian bisa melihat apa yang harus dilakukan dan fokus di dalam kerangka waktu tersebut. Kerangka waktu saya bukannya 1 tahun dari sekarang, bukannya 10 tahun dari sekarang, mengenai impian-impian kalian, tidak. Saya mau lebih praktis. 90 hari ke depan adalah kerangka waktu kalian. 31 Desember 2024 adalah deadline dari kerangka waktu kalian. Oke? Nah, dari kerangka waktu tersebut, the time frame adalah untuk membantu kalian fokus untuk melakukan apa yang diajarkan. Dan ingat untuk tidak mempercayai kebohongan-kebohongan yang kalian mulai katakan kepada diri kalian. Ini aku pasti nggak bisa, sudah ditolak presentasinya 5 kali, ditolaknya 7 kali. Bagi yang menyimak mungkin memahami, tapi kalau nggak ya nggak apa-apa. Jadi teman sekalian, kita sudah belajar sedikit juga mengenai, mungkin bisa tampilkan di slide, bahwa mengenai yang namanya goal kita, paling nggak menjadi yang namanya affiliate yang efektif. Affiliate yang efektif mengatakan bahwa paling nggak fokus terhadap penjualan yang 1 program per minggunya. Kalau nantinya kalian bisa jual 2, bisa jual 3 per minggu, 4 per minggu, itu dikarenakan karena kalian sudah banyak melakukan mungkin presentasi, mungkin demo, mungkin melalui sosial media, dan orang-orang mulai terkumpul. Tapi goal kalian cukup sederhana. Affiliate yang efektif adalah affiliate yang minimum 1 minggu closing 1. Itu aja terlebih dahulu. Jadi goal kalian cukup mudah kok. Dan karena sudah diajarkan untuk tidak membanding-bandingkan diri kalian dengan siapapun, maka kalian tahu bahwa oke, goal saya yang paling mudah adalah selain sudah meng-closing diri saya sendiri, saya sudah buy dan men-sharingkan, sudah beli dan pakai dan men-sharingkan, dan saya sudah bergabung dalam komunitas, maka saya akan melakukan yang namanya Daily 5. Jadi Daily 5 sekali lagi cukup sederhana. Daily 5 bicara mengenai setiap harinya kalian tahu kalian punya goal. Goal kalian adalah, setiap orang beda-beda ya goalnya ya. Ada yang membuat goalnya, tadi saya dilapori oleh Mas Yudi bahwa wah ini kemarin di Bandung sudah closing lagi, tambahan 2 atau tambahan 3 closingnya. Total mungkin udah closing saya nggak tahu, lebih dari 4 kali kayaknya. Tapi memang karena ada kendala, katanya Pak, karena produknya ini kan nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting fokus untuk closing programnya terlebih dahulu gitu ya. Nah, jadi teman sekalian, di dalam Daily 5 kalian, pokoknya setiap pagi kalian bangun, kalian tahu bahwa oke, saya punya goal untuk bisa closing 1 minimum. Atau kalau goal kalian adalah saya harus bisa closing 4, tentunya itu akan menjadi goal kalian. Semakin jelas goal kalian, maka semakin tertata aktivitas kalian. Karena kalian akan tahu bahwa kalau closing 1 itu butuh bicara sama 5 orang. Kalau saya closing 4, saya harus bicara terhadap 20 orang. Jadi ada rasionya. Semakin jelas goal kalian, maka kalian akan semakin tertata aktivitasnya. Untuk bisa bicara kepada 20 orang yang mau dipresentasikan, mungkin harus undang, mungkin harus bikin konten, mungkin harus minta referral kepada sekian banyak nama. Semakin jelas goal kalian, semakin tertata aktivitas kalian. Jadi kita udah belajar bahwa mengenai goal setting, Daftar Now sudah diajarkan secara offline maupun secara social media. Kalau masih bingung, minta bantuan dari tim leader kalian, oke? Dan tentunya sudah belajar mengenai presentasi melalui di sesi minggu lalu bersama dengan Mbak Laura.
Dan bagaimana kalau misalnya sudah bisa prospecting, bisa demo, bisa presentasi, dan bisa bukan cuman sekedar berjualan, tapi membantu seseorang untuk mengatasi permasalahan mereka. Sudah jelaskan banyak tekniknya oleh Bu Ayen, oke? Nah, tentunya kalian akan mulai melihat bahwa, Pak, dari goal saya yang 1 per minggu tersebut, dan sudah mempersiapkan daftar nama untuk saya bisa prospek mereka, atau invite dan presentasi, tapi kok nggak closing? Karena kalau kalian tahu bahwa nggak closing, maka tahapan malam harinya kalian harus evaluasi. Evaluasinya apa? Kalau kalian gagal untuk invite, kalian evaluasi apa yang bisa saya perbaiki. Kalau kalian merasa gagal dalam hal presentasi, kalian evaluasi bagaimana caranya saya bisa berpresentasi lebih baik. Kalau saya gagal closing, apa yang saya harus lakukan lebih baik sehingga saya bisa closing dengan lebih baik. Kalau saya harus follow up, cara follow up yang tadi sudah diajarkan itu seperti apa yang baik. Jadi tahapan evaluasi ini adalah tahapan di mana kalian membangun diri kalian setiap harinya di dalam melakukan aktivitas harian. Pak, ini apa bedanya dengan yang namanya 7 langkah kerja? Itu nanti 7 langkah kerja kita bicara mengenai yang affiliate pro. Sekarang kalian menjadi affiliate yang efektif terlebih dahulu. Bisa pakai, bisa berhasil, sharing dan selling terlebih dahulu ya. Oke, jadi tahapan yang namanya Daily 5 ini sesudah evaluasi, mungkin kalian akan mulai berpikir, oh iya ya, aku susah closing karena pada saat orangnya sudah mau mendengarkan, aku terlalu fokus terhadap keinginanku untuk bisa menjual. Mungkin yang aku harus lakukan adalah lebih fokus terhadap kebutuhannya dia. Dengan kata lain, aku harus tanya, apa yang sudah kamu lakukan selama ini? Bagaimana hasilnya? Apakah kamu suka dengan hasilnya? Apakah ini sebuah keharusan untuk bisa mendapatkan hasil yang kamu inginkan? Sehingga pada saat kalian mengetahui, oke, jadi dalam closing bukan bicara mengenai kita memberikan informasi yang bahkan lebih banyak lagi. Di dalam hal closing, ternyata lebih membuat orang itu banyak menceritakan mengenai apa yang mereka butuhkan. Jadi dengan mengevaluasi itu, teman sekalian, kalian mengetahui bahwa akan perlu mereview, merefine, memperbaiki, dan mengeksekusi ulang. Dan repeat, diulang terus setiap harinya. Semudah seperti itu. Jadi daily fight kalian sebagai seorang affiliate yang efektif, memastikan bahwa ini yang kalian lakukan setiap harinya. Nah, tapi ingat, dengan melakukan daily five ini, kalian bisa menjadi bagian dari top 20% tersebut. Tapi kalian akan terhenti begitu the moment, pada saat kalian start to believe, pada saat kalian mulai percaya bahwa aku tidak bisa. Karena nggak bisa, teman sekalian. Kalau kalian melakukan yang namanya evaluasi ini, pasti kesulitan kalian dalam hal invite atau presentasi atau prospecting, atau kesulitan kalian dalam hal mendapatkan daftar nama, kalau kalian melakukan evaluasi, pasti akan bisa mendapatkan keberhasilan. Dan tentunya bagian dari evaluasi tersebut adalah konsultasi dengan tim leader kalian mengenai hal-hal yang kalian temukan. Jadi pertanyaan adalah, kenapa kok nggak closing ya? Bukan seperti itu. Pertanyaan adalah, gimana caranya ya agar saya bisa melakukan closing dengan lebih baik? Oke, seperti itu ya teman-teman sekalian ya. Oke, next. Berikutnya. Oke, ini saya kasih aja dulu. Nah, 90 hari ke depan. The next 90 days. Jadi kita memiliki yang namanya rencana. Jadi rencananya sudah jelas bahwa dalam 90 hari, setiap orang memiliki goal untuk menjadi seorang affiliate yang efektif. Dan kita sudah berikan pembahasannya bahwa bagaimana caranya, kalau perlu diulang-ulang lagi, rekaman yang memberikan pengajaran mengenai daftar nama, meningkatkan melalui sosial media, daftar nama secara offline, presentasinya bagaimana, kalian lakukan itu semua, oke? Nah, jadi tapi 90 hari ke depan, dari yang namanya rencana, orang-orang sering gagal di dalam hal yang namanya eksekusi.
Jadi planning satu hal, tapi execution dari plan tersebut menjadi kendala yang terbesar yang kita lihat sering kali terjadi bagi semua orang yang ada. Dengan kata lain, duanya ditolak sama diri sendiri. Oke. Dengan kata lain teman-teman sekalian, kalau kalian sudah membuat goal kalian, rencana kalian harus jelas. Rencana apa? Rencana yang harian. Rencana harian itu seperti apa? Termasuk ada tadi apa yang dikatakan oleh Mas Hermas bahwa kalau udah tahu bahwa di hari Selasa ada acara event di City Plaza New Skin misalnya gitu ya, atau kalau tahu bahwa hari Rebo ada acara yang namanya business briefing online, atau kalau udah tahu bahwa di hari Sabtu minggu depan akan ada acara power up di Jogja. Nomor satu adalah mengetahui terlebih dahulu kapan ada eventnya. Kalian mulai merencanakan apa yang akan kalian lakukan untuk memastikan bisa mengirim atau mengundang orang-orang di event-event tersebut. Jadi perencanaan ini akan selalu dibutuhkan on a daily basis. Nah, tapi jadi gini, kalau sekarang hari Minggu, tanggal 13, kalian udah melihat bahwa 7 hari ke depan ini setiap harinya apa ya yang harus saya lakukan. Goal saya hari Seninnya ngapain, hari Selasanya ngapain. Kalau hari Selasa ada event di New Skin Jakarta atau di City Plaza, kalian udah harus tahu bahwa saya harus mulai mungkin bikin status hari ini, mungkin bikin daftar nama, mungkin follow up, mungkin mencari konten-konten dari IG yang ingin di-sharingkan. Udah harus dilakukan mulai hari ini. Karena nggak bisa mengundang orang untuk acara hari Selasa, undangnya 1 hari sebelumnya. Seringkali susah untuk kejadian. Jadi jelas ya teman sekalian. Jadi dari tahapan yang namanya rencana ke eksekusi tersebut harus di-planningkan setiap harinya. Bukan, saya ingin memperjelas, bukannya acara hari Rebo di-planning hari Selasa, bukannya acara hari Sabtu di-planning hari Jumat, tapi di hari Minggu seperti sekarang ini loh, kalian sudah planning untuk 7 hari ke depan. Setiap hari Minggu, kalian membuat perencanaan yang namanya action plan. Oke, jadi ada plan, ada rencana, ada action plan-nya. Hari Minggunya ngapain, Seninnya ngapain, Selasanya ngapain. Dan juga dikatakan bahwa kalau kalian ingin membuat sosial media itu menjadi lebih hidup, bukannya buat konten hari Senin, buat konten hari Selasa, buat konten hari Rabu, tapi hari Minggu ini langsung bikin 7 konten. Atau hari Minggu langsung bikin 14 konten, yang mana tinggal dijadwalkan pemustingannya setiap harinya. Sampai sini aman ya teman-teman sekalian ya. Jadi seringkali orang tuh nggak bisa mendapatkan hasil yang terbaik karena mereka mikirnya terlalu pendek. Acara besok, hari ini barusan mikirin rencananya bagaimana. Oke, mingguan seperti itu. Nah, jadi rencana dan eksekusi sangat penting sekali. Tapi saya mengajarkan mengenai satu hal lagi mengenai 90 hari ke depan ini yang namanya personal power. Jadi personal power ini bukan sesuatu yang selama ini saya selalu berpikir bahwa personal power itu butuh sesuatu yang jelimet banget, sesuatu yang sangat banyak sekali yang harus dipelajari, sesuatu yang membutuhkan waktu yang panjang. Meskipun itu semua benar, tapi dalam hal ini personal power yang saya ajarkan kepada kalian itu cukup sederhana. Untuk apa? Karena kerangka waktunya hanya 90 hari ke depan. Oke? Dan siapa yang di sini yang mau memberikan komitmennya bahwa untuk 90 hari ke depan saya akan melakukan 3 hal ini? Boleh nggak? Yang di Zoom ketik angka 1 kalau kalian mau berkomitmen melakukan 3 hal ini. Jadi personal power itu seringkali berbicara mengenai begini, bukan mengenai saya memiliki kemampuan untuk merekrut orang berapa banyak, bukan mengenai kemampuan untuk menghadirkan atau meng-closing orang berapa banyak. Bukan personal power yang itu ya teman-teman sekalian ya. Jadi kalau dalam konsep leadership dikatakan bahwa saya adalah leader yang paling sulit untuk saya pimpin sendiri. Saya. Jadi jangan berpikir mengenai saya mau menjadi leadernya orang lain. Tapi langkah pertama untuk membangun personal power itu adalah memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Jadi you can forget it, kalian bisa lupakan
mengenai penghasilan yang puluhan juta atau ratusan juta rupiah tersebut, kalian bisa lupakan mengenai memimpin banyak orang. Tapi kalau kalian nggak bisa memimpin diri kalian, termasuk apa sih memimpin diri kalian terlebih dahulu? Memimpin diri kalian terlebih dahulu adalah hal-hal yang paling kecil. Karena kalau kalian setia melakukan hal-hal yang kecil, maka hal-hal yang besar itu bisa mulai kalian dapatkan. Tapi kalau yang paling kecil saja tidak bisa kalian lakukan, maka hal-hal yang besar pun akan sulit untuk bisa kalian dapatkan. Jadi ingat, personal power bicara mengenai everything. Semuanya starts with me. Dimulai dengan diri saya sendiri terlebih dahulu. Jadi buat beberapa teman-teman sekalian di sini yang udah mulai punya tim, yang udah punya downline, atau mulai banyak affiliate dalam organisasinya, atau punya banyak customer, jangan cepat-cepat berpikir, ayo cepetan, kamu yang jadi yang efektif ya, kamu harus minimum bisa closing 1 per minggu ya. Tapi selalu dimulai dari kalian sendiri yang bisa melakukan itu terlebih dahulu. Dan bahkan saya percaya, tadi kalau saya nggak salah lihat, dari 7 hari terakhir ini sudah banyak yang melakukan goal setting, presentasi, sudah banyak yang closing. Terus sekitar 50% mengatakan bahwa sudah berhasil susut berapa senti gitu ya. Bagian dari memimpin diri kalian sendiri adalah memastikan kalian itu bukan bicara cuman gosok 5 hari. Bagian dari memimpin diri kalian sendiri adalah continuously, terus meneruskan pola hidup, pola makan, aktivitas yang diajarkan bukan cuma 30 hari, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan Anda setiap harinya. Sehingga Mas Hemar mengatakan bahwa dia sudah turun totalnya hampir 17 cm, itu bukan karena cuma 5 hari melakukan gosoknya atau lifestyle-nya, bukan cuma 30 hari melakukan gosoknya lifestyle-nya, tapi sudah menjadi pola hidup atau lifestyle mereka, lifestyle Mas Hermas setiap harinya. Karena membangun leadership, karena leadership tidak dibangun dalam sehari. Mungkin kalian seringkali mendengarkan ya, leadership tidak dibangun karena kalian menghadiri sebuah event yang seperti ini. Leadership tidak dibangun on one day, tapi leadership dibangun every single day. Kepemimpinan dibangun setiap harinya. Dan 3 hal tersebut yang kalian semua sudah, terima kasih sudah mengetik angka 1 sebagai mau. Jadi kalian sebagai pemimpin diri Anda sendiri, that's the best personal power yang kalian miliki. Jadi personal power, ingat ya, bukan mengenai kemampuan kalian closing. Personal power bukan mengenai kemampuan kalian untuk merekrut orang lain, tapi personal power di sini yang saya katakan adalah kemampuan kalian untuk memimpin diri kalian sendiri. Jadi yang pertama adalah for you, untuk kalian bisa memiliki yang namanya personal power tersebut, selalu diingat bahwa, ini alarm saya, selalu diingat bahwa di dalam ekosistemnya OTG Indonesia Season 7, ini bukan mengenai kontes besar-besaran susut lingkar perut kalian. Oke? Bukan mengenai, yang itu kok susutnya 9 cm, saya mau nih ngejar ke 11 cm, saya mau ngejar ke 13 cm. Mas Hermas 17 cm, saya mau turun 27 cm. Bukan mengenai besar-besaran. Ada yang demo, kemarin saya dapatkan WA dari Mbak Yuni, iya Pak, ini kemarin laporan ada satu yang demo sekali turunnya 15 cm. Sekali demo. Tapi ini bukan mengenai kontes popularitas. Ini bukan mengenai kontes bahwa 2 bulan terakhir saya sudah bisa closing 8 program, 12 program, maka saya ingin lebih untuk bisa mengalahkan itu. Gini, kalau kalian memiliki goal untuk bisa meng-closing lebih, karena kalian melihat diri saya minggu lalu, bulan lalu, closing berapa, minggu ini, atau bulan ini, saya mau lebih baik. Saya bisa lebih baik. Itu dulu teman-teman sekalian ya. Semua cerita mengenai bisa closing berapa paket, berapa program, itu bagus untuk menginspirasi diri kalian, untuk mengatakan bahwa, ternyata bisa seperti itu ya, maka saya mau menjadi lebih baik. Ingat ya, maka saya mau menjadi lebih baik dari saya dulu, bukan menjadi lebih baik daripada orang itu. Karena kalau kalian tahu bahwa gini loh, setiap orang tuh memiliki pengalaman, situasi, waktu
waktu, resources, pertemanan yang berbeda-beda. Kalau kalian membandingkan diri kalian yang mungkin memiliki banyak keterbatasan atau memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan orang-orang lain, maka udah nggak bisa, perbandingan itu pasti salah. Dan kecenderungannya adalah kalian akan menjadi negatif di dalam menjalankan bisnis ini. Oke? Jadi ingat ya, yang pertama bukan mengenai besar-besaran penghasilan, besar-besaran susutnya, meskipun itu bagus, tapi mengetahui bahwa saya akan menjadi lebih baik dibandingkan diri saya yang sebelumnya. Oke, next. Yang kedua adalah personal power, itu bicara mengenai fokus terhadap hal-hal yang ada di dalam kontrol kalian. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Seringkali orang mengatakan bahwa saya nggak bisa ngundang karena orangnya sudah diundang dan nggak mau. Maka dari itu saya nggak bisa menjalankan bisnis ini. Atau kalian mengatakan bahwa ini harganya program terlalu mahal, sehingga saya tidak bisa menjual program ini. Upline saya atau tim leader saya tidak membantu saya karena tinggalnya di luar kota, luar pulau, atau mungkin di luar angkasa. Maka dari itu saya tidak bisa, karena nggak ada yang bantuin, saya tidak bisa berhasil. Nah teman sekalian, kalau kalian memprospek atau mempresentasikan atau mendemokan kepada 10, 20, 30, 40, 50 orang dan mereka nggak mau, dan selama kalian berpikir bahwa keberhasilan kalian ditentukan dari mereka mau apa enggak, padahal keberhasilan kalian ditentukan dari apakah kalian belajar enggak. Makanya tadi ada langkah keempat dari daily 5 tersebut adalah evaluasi. Kalau kalian melakukan evaluasi, tidak mungkin kalian tidak bisa berhasil. Karena yang namanya orang bodoh itu melakukan hal yang sama terus-menerus, meskipun nggak dapatkan hasil. Bodoh, bebal, pintu, bego, semuanya start mulai dari angka ada huruf B. Oke? Tapi kalau kalian mau evaluasi itu artinya, ini kok kayaknya ada yang nggak bener ya. Yang nggak bener tuh, saya nggak bisa mengontrol upline saya atau tim leader saya ada di mana. Apakah tim leader saya punya waktu untuk bantu saya apa enggak? Saya nggak bisa mengontrol mengenai harga. Saya nggak bisa mengontrol mengenai situasi ekonomi saat ini. Saya nggak bisa mengontrol mengenai saya tinggalnya begitu jauh dari New Skin City Plaza Jakarta. Saya nggak bisa kontrol mengenai keadaan diri saya yang memang nggak lulus kuliah. Saya nggak bisa mengontrol mengenai diri saya yang udah berusia 50 tahun, 60 tahun. Tapi saya bisa mengontrol apa yang saya lakukan hari ini akan saya lakukan lebih baik esok hari. Jadi kalau kalian mau dan bersedia untuk fokus terhadap apa yang within your control, apa yang ada dalam kontrol kan, maka kalian pasti akan memiliki personal power yang lebih baik. Nah, kalau bicara mengenai apa yang ada dalam kontrol, perlu diingat bahwa satu ilmu yang selalu kita ajarkan adalah ilmu memberi arti. Ilmu memberi arti mengatakan bahwa satu kejadian tidak ada artinya sampai kalian memberikan arti terhadap kejadian tersebut. Lagi-lagi. Ilmu memberi arti mengatakan bahwa sebuah kejadian, sebuah penolakan, apapun buah-buahan tersebut tidak ada artinya sampai kalian memberikan arti terhadap buah tersebut. Jadi teman sekalian, penolakan, kegagalan, belum berhasil, apapun itu bentuknya, tidak ada arti negatif sampai kalian memberikan arti yang negatif terhadap kejadian tersebut. Kalau kalian berada dalam sebuah lingkungan, suasana, environment, sebuah teamwork yang mana ini yang mimpin kok ngomongnya nggak jelas, arahannya nggak jelas, skillnya nggak jelas, produksinya nggak ada hasilnya, dan kalian berpikir bahwa nyalahkan aja tim leadernya. Kenapa orang menyalahkan? Karena menyalahkan itu paling gampang, blaming paling gampang, berubah itu paling sulit. Jadi teman sekalian,
pada saat kalian memberi, nomor 2 gitu loh, yang kalau kalian fokus terhadap hal-hal yang tidak bisa kalian kontrol, kalian nggak bisa mengontrol orang lain, kalian nggak bisa mengontrol tim leader kalian nggak bisa mengontrol tim kalian yang lain atau tim yang ada dalam organisasi kalian, tapi kalian selalu bisa mengontrol diri kalian sendiri. Artinya setiap kali kalian shifting artinya menggeserkan tanggung jawab dari sebuah keberhasilan kepada kondisi di luar dari diri kalian, maka kalian tidak sedang membangun personal power. Personal power mengatakan bahwa the moment, di saat kalian mengatakan bahwa untuk berhasil itu adalah tanggung jawabku sepenuhnya, bukan gara-gara New Skin sebagai penyedia teknologi, bukan mengenai tim leader saya, bukan mengenai keadaan saya, tapi 100% tanggung jawab pada saya. Karena pada saat saya melangkah, saya mengetahui Tuhan menyertai. Gitu ya kurang lebih teman-teman sekalian ya. Oke, itu. Jadi personal power is about leading yourself, memberikan akti terhadap hal-hal yang sedang terjadi dalam diri kalian, dalam kehidupan kalian, keterlambatan kalian, kegagalan kalian, kekurangan yang kalian miliki. Berikan arti yang bermakna, yang lebih positif. Dan yang ketiga adalah semuanya balik lagi ke habit. Semuanya kembali lagi ke habits. Karena membangun sebuah power, membangun otot atau kekuatan, nggak bisa cuman satu kali ke gym, nggak bisa cuman 1 bulan berolahraga. Membangun otot mengatakan harus ada habitnya untuk membangun otot tersebut. Ada beban yang harus kalian angkat, dan bebannya yang bulan lalu nggak bisa sama dengan bebannya bulan ini. Beban tersebut kalian harus tingkatkan, karena semakin berat beban yang kalian bersedia untuk angkat, semakin besar pula kemampuan dari otot kalian. Tapi semuanya kembali lagi mengenai habitnya, mengenai kebiasaan kalian. Jadi kalau kalian memiliki habit untuk membangun diri kalian setiap harinya, apakah itu dengan membaca buku, mengikuti conference call, membaca, mencatat, mengevaluasi, melakukan daily 5 tersebut, kalian pasti akan bisa membangun personal power kalian. Pak, ini salahnya di mana ya? Saya memiliki goal yang sedemikian besarnya, saya harus bisa melakukan 10.000 poin. Loh, yang 2.000 poin aja masih sulit. Dengan kata lain, bukan salah goalnya, tapi mengenai mungkin kapasitas kalian belum terbangun, dan kalian perlu membangun habit sehingga kapasitas tersebut mulai terciptakan. Jadi teman sekalian, kalau kalian merasa bahwa 10.000 goalnya berat, it's okay, mundur dulu. Backtrack, mundur dulu ke 5.000. 5.000 masih sulit, mundur dulu ke 3.000. Tapi tetap memiliki goal bahwa suatu saat akan ngejar ke 10.000-nya. Oke? Dan percaya saya teman sekalian, bahwa seseorang yang mendapatkan, misalnya nih ya, omset grupnya sebagai affiliate pro, seseorang mendapatkan omset grup 3.000 poin, dibandingkan dengan yang mungkin nih bisa ke 10.000 poin, atau mungkin nih yang bisa ke 15.000 sampai 20.000 poin. Terus terang, ilmu atau skill atau yang hal-hal yang dilakukan itu nggak beda banyak. Nggak beda banyak antara yang melakukan 3.000 dibandingkan yang melakukan 10.000. Itu nggak beda banyak. Tapi ini ada satu hal yang paling akan membuat perbedaan yang besar tersebut. Salah satunya adalah yang namanya daftar nama. Nah, jadi bayangkan kalau kalian memiliki skill yang sama, jago presentasi, jago prospecting, jago demo, jago closing, jago untuk membangun yang namanya upselling, retensi customer gitu ya, bisa sampai ke 5.000 poin setiap bulannya dan lain macam sebagainya. Tapi daftar nama kalian terbatas. Dibandingkan dengan seseorang memiliki daftar nama yang lebih banyak, yang overflowing, artinya yang melimpah ruas setiap harinya. Udah pasti hasilnya akan berbeda. Tapi dari bicara mengenai daily 5-nya, harian yang 5 hal yang dilakukan setiap harinya, itu nggak beda banyak. Jadi makanya kenapa di bulan Januari kita mengadakan Empower.
virtual bootcamp tersebut untuk mengajarkan kepada kalian bagaimana caranya agar bisa mendapatkan daftar nama yang lebih banyak lagi. Nah, saya nggak mengatakan bahwa semua orang harus mengikuti event seperti ini, karena di bulan Januari tersebut yang diajarkan adalah menjadi sebuah konten kreator yang bisa mendatangkan traffic atau daftar nama yang bahkan jauh lebih banyak lagi. Oke, nah tapi bukan cuma bicara mengenai daftar namanya saja teman sekalian, karena sesudah nama tersebut bisa dikumpulkan, ada langkah-langkah berikutnya yang rata-rata kurang lebih sama lah ya, yang tetap harus dilakukan. Oke, jadi teman sekalian, personal power kalian sebagai summary, sebagai ringkasan adalah untuk kembali membangun diri kalian terlebih dahulu. Konteks untuk Empower Virtual Bootcamp kali ini berbicara mengenai bagaimana kalian menjadi affiliate yang efektif. Definisi dari affiliate yang efektif adalah minimum 1 minggu closing 1 program. Dan tentunya kalau kalian adalah orang-orang yang merasa selama ini bahwa Pak, saya berarti harus kembali ke titik nol misalnya. Kalau itu yang harus kalian lakukan, lakukan. Oke? Ingat, kita tidak dalam kontes popularitas. Pak, saya dulunya diamond, saya dulunya blue diamond, jadi saya harus kembali ke titik nol. Kalau itu yang harus kalian lakukan untuk membangun personal power, lakukan. Bukan mengenai kontes popularitas, tapi mengenai membangun kemampuan tersebut dari dalam diri kalian terlebih dahulu. Oke? Terima kasih. Saya undur diri dulu. Saya kembalikan lagi kepada Bu Lami. Thank you. Siap, terima kasih Pak Roni. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Bapak kita yang selalu punya